Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isbawa'na li Ibrahima maqanal baiti alla tusyrik bi say'aw wa tuhhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Shadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu datang pada hari Jumat, hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Bermohon kali kita kepada Allah, karena kalau sudah kita datang, khatib sudah naik di atas mimbar, dikhawatirkan tidak tercatat kehadiran kita. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena ada mukminin tidak ada gunanya banyak harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, maka gagal dan gagallah hidup kita. Itu khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kaum mukminin? Allah informasikan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk menjadi orang yang memakmurkan masjid. Firman Allah yang nanti bacakan tadi surat Al-Had, surat ke-22, juz 17 ayat 26. Di sini Allah informasikan tentang sosok Nabi Ibrahim, dan di ayat lain Allah juga menyuruh kita untuk meneladani Ibrahim. Maka dalam kesempatan ini khatib mengajak dari khatib dan kita semua, kita sama-sama berniat meneladani Ibrahim. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Allah mengatakan wa isbawa'na li Ibrahima maqanal baiti. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim makanal baiti, di tempat rumahku. Masjid Baitullah adalah rumah Allah. Jadi masjid kita ini adalah rumah Allah kaum mukminin. Baitullah di Makkah juga itu rumah Allah. Dan Allah informasikan, Allah tempatkan Ibrahim di masjid. Kemudian Allah mengatakan alla tusyrik bi say'aw, dan janganlah kamu mempersekutukan aku say'aw, dengan apapun. Itu perintah Allah kepada Ibrahim sekaligus juga kepada kita. Wa tuhhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina, dan sucikanlah rumahku, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imina, untuk orang-orang yang beribadah, war ruk'a'is sujud, dan untuk orang yang rukuk
dan orang yang sujud. Maka mulai sekarang kaum mukminin, camkan dalam diri kita akan meneladani Ibrahim. Ibrahim diperintahkan Allah untuk berkhidmat di masjid. Allah suruh Ibrahim untuk jangan menserikatkan Allah. Kemudian Allah suruh untuk mensucikan rumah ibadah baiti, untuk orang tawaf, untuk orang ruku, untuk orang sujud. Maka kita juga seperti itu kaum mukminin, kita jadikan diri kita menjadi pemakmur masjid. Artinya mensucikan di sini kaum mukminin kami memuliakan suci lahir dan batin, dan intinya membuat orang nyaman datang ke masjid. Maka kita ikrarkan diri kita, asal kita ke masjid manapun juga kita camkan diri kita membuat orang nyaman yang ada di masjid. Karena besarnya pahalanya kaum mukminin juga besar godaannya. Ketika kita hadir di masjid, kita niatkan kita untuk membuatkan orang nyaman, tapi ada orang yang di luar kita, jemaah lain yang membuat kita tidak nyaman. Mungkin dengan hiruk pikuknya, mungkin dengan suara teleponnya, banyak hal-hal yang membuat kita terganggu. Jika kita sudah camkan, saya datang ke masjid buat orang nyaman dan siap untuk tidak nyaman. Maka ketika ada orang yang hiruk pikuk, anak lari lalang di depan kita, maka ketika kita sudah sholat, kita akan katakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesantun-santunnya. Kalau anak kecil kita panggil, siapa namanya dek, siapa namanya anak, di mana tinggalnya. Alhamdulillah kecil-kecil sudah datang ke masjid, besar sekali pahalanya. Yang orang beriman itu memang di masjid dek, tapi besok jangan keras-keras ya, tidak nyaman orang-orang lain. Jangan sampai ada di antara kita yang kadang tak sabar, marah, menghardik sampai mengatakan kok iruh jojan datang ke masjid. Kata-kata itu melukai sekali kaum mukminin. Kita lihat bagaimana anak-anak yang tidak mau ke masjid setelah dipelajari, dulunya mereka mau ke masjid. Tapi karena memang mereka di rumah menjumpai orang tuanya, bapak ibunya yang ngomong marah-marah terus, asik kena marah mamanya, asik kena marah pula papanya, membuat dia tidak nyaman di rumah, dan dia pun asik kena marah. Akhirnya dia coba pelariannya ke masjid. Sampai dia di masjid, dia pun mendapat perlakuan yang tidak bagus dari jemaah dan dari pengurus masjid. Ini juga dikarenakan dia memang temperamen, wataknya memang nggak berakhlak. Di rumah dia tidak berakhlak, datang ke masjid membawa akhlak buruk ke masjid. Tapi itulah tugas kita rangkul, kita sayangi dia, kita katakan baik-baik. Bukan kita biarkan dia berhiru-hiru, tidak kita biarkan. Kita sampaikan tapi dengan santun, senang hatinya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Karena di sini Allah mengatakan kepada Ibrahim, wa tuhhir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Sucikan itu banyak arti buat nyaman orang. Jadi kita dimanapun kita pergi ke masjid, kita camkan, kita membuat orang nyaman. Setelah membuat orang nyaman itu, apa kata Allah di sini? Wa izin fin nasi bil had ya'tuka rijalau wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajin amir. Kemudian kata Allah setelah menyuruh Ibrahim berkhidmat di masjid, kemudian Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk berhaji. Tentu kita di sini untuk sholat. Ya'tuka rijalau, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki. Wa ala kulli damirin, kemudian menghindari unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajin amid, mereka datang di segenap penjuru yang jauh. Kalau masjid kita di mana saja kita sudah camkan, kita membuat kenyamanan di masjid itu, maka siapapun akan mau berbondong-bondong datang ke masjid kita. Seperti Allah gambarkan bagaimana berbondong-bondongnya orang pergi ke Masjidil Haram. Karena apa? Karena diawali Ibrahim benar-benar berkhidmat di masjid itu. Kamu mukminin yang kami muliakan, untuk berkhidmat di masjid, untuk menjadi pemakmur masjid ini, dunia akan Allah selamatkan, akhirat pun Allah akan membacking kita, kamu mukminin. Itu ketika setelah kita meninggal dunia, kamu mukminin, kita akan masuk ke padang yang itu yang kita menghisap
segala perbuatan kita. Setelah kita meninggal dunia, kita masuk ke yaumil hisab, di mana kita akan antrian untuk menunggu jadwal kita dipanggil untuk dihitung segala amal kebaikan kita. Orang dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak miliaran manusia lagi, mungkin dan triliunan manusia berkumpul di tempat yang sama, saling berdempetan dan matahari seperti jengkal di kepala kita. Betul-betul tidak nyaman, betul-betul gerah. Saking ulama mengatakan saking tidak nyamannya menunggu giliran untuk ditentukan apakah dia neraka atau surga, menunggu giliran antrian ini, sampai ada yang mengatakan tidak masalah dia masuk neraka daripada menunggu yang tidak nyaman ini. Tapi Allah melalui lisan Rasulullah mengatakan ada 7 orang yang dapat naungan nanti. Salah satunya adalah orang yang memakmurkan masjid. Maka kaum mukminin yang berniat bertekad dalam hati, pokoknya dimanapun masjid saya datang, saya buat nyaman di sana, saya akan memakmurkan masjid. Maka camkan kaum mukminin, mudah-mudahan ini kita pasti meninggal dan pasti akan berjumpa dengan yaumul hisab. Kita meminta naungan itu daripada Allah. Maka camkan mulai sekarang sampai kita meninggal dunia, ke masjid manapun kita datang, kalau hal-hal yang mungkin bisa kita tolong kamu ini. Misal jalan di luar itu nampak itu nampak misalnya ada sampah, ada di botol misalnya kan, wangkit tu. Berapa lama lah mengangkat mengumpulkan itu untuk masukkan tong sampah? Tidak lama, berapa menit lah itu, tapi sudah bisa insya Allah tiket kita untuk mendapat naungan nanti di yaumil hisab. Pergi kita ke kamar mandi kaum mukminin, kita masuk ke loket 1, nampak lihat situ kotoran, langsung kita mengutuk pengurus masjid. Siapalah pengurusnya, kotoran nak nyoba rahasia, pindahnya kalau cek lain ke sekolah cek lain, ada situ yang buang hajat di situ. Padahal kemudian ketika masuk loket pertama, nampak kotoran di situ, peluang dia untuk mendapat naungan nanti di yaumil hisab. Berapa banyaklah gayung dia pakai untuk membersihkan itu, tidak lama, berapa detik lah itu, berapa tenaga dia terkuras untuk membersihkan itu. Tapi terkurasnya tenaganya, terkurasnya waktunya, dia akan mendapat naungan nanti di yaumil hisab. Kalau semua kita berperanan seperti ini kaum mukminin, dimanapun masjid pasti akan bersih. Maka pengurus-pengurus masjid tidak akan mau lagi menutup tempat wudhunya, maka akan terbuka WC 24 jam. Dan seharusnya memang pengurus berkewajiban betul untuk membuka tempat wudhunya, WC-nya 24 jam. Kalau tidak sanggup membuka masjid 24 jam, maka WC-nya wajib buka 24 jam. Karena kebersihan itu tanda orang beriman. Maka kalau seandainya masjid tutup, WC-nya tutup, ada orang beriman yang datang jam 2 dini hari, memang dia harus melakukan misalnya perlu pilih untuk pipis, buang air besar misalnya, maaf, ternyata masjid terkunci. Alangkah malangnya dia, masjid dia punya rumah Allah, disuruh amanah untuk menjaga terkunci. Kalau terbuka dia bisa buang hajat di situ selama. Kalau tidak dia pasti akan buang hajat di luar, pasti akan kotor. Maka kalau ingin pengurus masjid ingin mendapat naungan di yaumil hisab, dia harus buka 24 jam. Memang ujiannya besar. Kadang-kadang orang datang ke masjid kita, dia buang air di situ, setelah buang air dia nggak bersihkan, karena dia langsung pergi. Itulah tanggung jawab kita, itulah tugas kita. Walaupun berat, tapi jangan ditutup pintu WC itu, biar pintu WC dibuka, yang kotor kita bersihkan. Kemudian kaum mukminin, kami untuk menguatkan kita, dari kami mengatakan kita akan mendapatkan naungan nanti di yaumil hisab. Di dunia ini Allah gambarkan kepada kita, kaum mukminin bisa melihat nanti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 37, di mana ketika ibunda Maryam itu bernazar kaum mukminin, kalau lagi anaknya ingin nazar anaknya berkhidmat di masjid, ternyata izin Allah anaknya lahir perempuan. Karena dia sudah bernazar agar anaknya berkhidmat di masjid, tetap anaknya diantaranya berkhidmat di masjid. Nabi Zakaria yang dapat tugas untuk mengantarkan makanan untuk Maryam, ketika dia mengantar makanan, baru sampai di bilik sudah nampak makanan ada di situ. Di sini dikabarkan Allah mengatakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab,
Dan setiap kali Zakaria menemuinya di mihrab, wajada indaha rizqan, dia dapati di sisinya sudah ada makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadza, dia berkata, wahai Maryam, dari mana engkau peroleh ini? Qala huwa min indillah, dan dia Maryam menjawab, itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa berhitung-hitung. Maka orang yang memakmurkan masjid, Maria memakmurkan masjid, Allah mudahkan rezekinya, makanannya, kemudian Allah tambah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, salah satunya kepada orang yang memakmurkan masjid. Maka engkau yakinlah, pasti kaya kita kalau kita mau berkhidmat di masjid. Dimulai sekarang, asal nampak dekat masjid itu sampah, kita bersihkan. Kalau misalnya nampak misalkan sarung, kita letakkan di situ. Ada yang memakai sarung, kemudian kita sarung itu dileakkannya, biar kita yang rapikan kembali, biar kita letakkan di situ. Kemudian kain sarung diletak di situ, diambil sama orang, nggak datang lagi, kita beli lagi, kita letakkan lagi di situ. Karena Allah berjanji rezekinya bil ghairi hisab. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana bil khairat alladhi warhamhu anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.